Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musbiah. Saya dari kelas 3 MPI B2 dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat pendidikan praktisme dan eksistensialisme. Sejarah muncul dan perkembangan aliran praktisme dan eksistensialisme. Yang pertama, ada aliran pragmatisme berkembang di Amerika Serikat, walaupun pada awal perkembangannya sempat juga berkembang ke Inggris, Prancis, dan Jerman. William James adalah orang yang memperkenalkan gagasan-gagasan dari aliran ini ke seluruh dunia. William James juga dikenal secara luas dalam bidang psikologi. Filsafat awal lain yang berkemuka dari pragmatisme adalah Jean Dewey Saussure sebagai filsuf. Dewey dikenal juga sebagai kritikus sosial pemikiran Dewey dalam bidang pendidikan. Yang kedua, secara etimologis, karena pragmatisme berasal dari kata bahasa Yunani paragma, ada pula yang menyebut dengan istilah pragmatikos yang berarti cukup. Dan perkara negara, istilah pragmatisme disampaikan pertama kali oleh Charles Babbage pada bulan Januari 1878 dalam artinya yang terjudul How to Make Your Ideas Clear. Munculnya aliran eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketika itu seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan yang spekulatif manusia. Intinya adalah penolakan untuk mengikuti suatu aliran, penolakan terhadap kemampuan suatu kumpulan keyakinan, khususnya kemampuan sistem, rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal dan berinisiatif yang sangat dari akademik. Eksistensialisme merupakan gerakan filosofis yang muncul di Jerman setelah Perang Dunia III dan berkembang di Prancis setelah Perang Dunia Kedua. Bermula dari reaksi terhadap eksistensialisme Hegel yang memandang bahwa konstruksi dipahami sebagai suatu lintasan dari suatu yang dieksis kepada sesuatu yang eksis. Teori-teori dan pemikiran pragmatisme dan eksistensialisme. Yang pertama, tokoh-tokoh dari pemikiran pada aliran pragmatisme. Yang pertama, Charles Sanders Peirce. Ia merupakan bahwa suatu dikatakan berpengaruh bila memang membuat hasil yang praktis. Ia juga mengatakan bahwa pragmatisme sebenarnya bukan suatu filsafat, bukan metafisika, dan bukan teori kebenaran, melainkan suatu teori untuk membantu manusia dalam mencerahkan masalah. Dan yang kedua ada William James. Menurut pendapatnya, pragmatisme adalah filsafat praktis karena ia memberikan kasta untuk bertindak bagi kebutuhan, harapan, dan keyakinan. Ada John Dewey mengatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan yang nyata. Dan ada Heraclius. Menurut pemikiran yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan mengenai alam semesta. Dan kedua, tokoh-tokoh dari pemikiran pada aliran eksistensialisme. Ada Soren Kierkegaard. Menurut pemikirannya, manusia tidak pernah hidup sebagai aku umum, akan tetapi hidup sebagai aku individual. Ada Jean-Paul Sartre. Menurutnya aliran eksistensialisme yaitu eksistensi dulu sebelum esensi. Ada Martin Buber. Menurut pemikirannya yang bersifat dan perbedaan aku itu dan aku engkau. Ada Martin Heidegger. Ia berpendapat bahwa keadaan itu terlihat pada eksistensinya. Ada Carl Jesper. Menurutnya dalam filosof filsafat dapat menerima ada atau kebenaran. Gabriel Marcel. Ia berpendapat bahwa aliran ini berhubungan dengan wujud dan tema yang sesuai dengan filsafatnya. Dan penjelasan selanjutnya ada konsep pendidikan yang ditawarkan oleh pragmatisme dan eksistensialisme terkait dengan guru, siswa, kurikulum, dan lain-lain. Konsep pendidikan pragmatisme. Dalam pelaksanaannya, pendidikan pragmatisme mengarah agar subjek didik saat belajar di sekolah baik berbeda ketika ia berada di luar sekolah. Implikasi dari filsafat pragmatisme terhadap pelaksanaan pendidikan yaitu tujuan pendidikan adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi.
Dan kedudukan siswa dalam praktisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan impleks untuk tumbuh. Ada kurikulum pendidikan praktisme berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah, dan ada peran guru dalam pendidikan praktisme adalah mengawasi dan membimbing. Kemudian ada konsep pendidikan eksistensialisme. Konsep eksistensialisme dikembangkan oleh ahli filsafat asal Jerman, Mesti Heidegger, merupakan bagian filsafat dan akar meteologinya berasal dari meteologi fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Implikasi dari filsafat eksistensialisme terhadap pelaksanaan pendidikan antara lain tujuan pendidikan yaitu untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk penemuan jati diri. Kurikulum. Kaum eksistensialisme menilai kurikulum berdasarkan apakah hal itu berkontribusi pada pencairan individu akan makna dan muncul dalam suatu tingkah kepekaan personal yang disebut granny kebangkitan yang luas. Proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, pengetahuan tidak diimplikasikan melainkan ditawarkan. Peran guru yaitu harus memberikan kebebasan kepada siswa memilih dan memberi mereka pengalaman-pengalaman yang akan membantu mereka menemukan makna dari kehidupan mereka. Sekian penjelasan saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.